Sahabat Adriana, jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views. Sekarang mari kita pergi bersama-sama dengan Mbak Nur Sahbani Kaca Sengkana. Hai Mbak Nur. Kita sekarang sedang berada di Keukenhof. Keukenhof di Belanda adalah kebun tulip. Dan sekarang bersama kita juga ada Saskia. Hai, my professor. Halo. Saskia adalah profesor Women Studies waktu saya kuliah di ISS, Institute of Social Studies. Beliau adalah dosen favorit saya. And the other one is Mbak Sita. Hai Mbak Sita. Let's exploring Keukenhof. Kita lihat bersama. Mari kita lihat bersama ya. Sahabat Adriana, di Belanda ini, di Keukenhof penuh banyak sekali orang, tapi tidak ada yang memakai masker. Karena di sini mereka mengatakan bahwa pandemi sudah menjadi endemi. Artinya ya ini adalah peristiwa atau penyakit lokal. Kalau memang ada yang sakit ya diobati. Karena tingkat kematian di sini rendah ya Mbak Nur ya. Dari tadi udah capek jalan keliling di Keukenhof, di tempat tulip-tulip. Kita sekarang kan ingin menikmati something about nature, yang alami, tentang alam, keindahan. Tapi ternyata yang nature yang ada di sini itu juga culture, karena ini dikembangkan. Ini adalah rekayasa genetik, sehingga ini sesuatu yang culture yang dikembangkan, dan ini menjadi sesuatu yang khas di Belanda. Orang datang ke Keukenhof. Nah, ini keuntungan kita semua, sahabat Adriana. Kita semua beruntung karena kita jalan-jalan di Keukenhof ditemani oleh Profesor Saskia Wieringa yang apapun bisa diteoretisize oleh beliau. Dan Saskia mengatakan, makanya kita harusnya tidak ada binary. Sering sekali orang itu ada binary, bahkan opposition binary-nya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada nature, ada culture. Sebetulnya menjadi fluid, Mbak Nur ya. Ini nggak ada lagi nature against culture atau vis-a-vis atau laki-laki dan perempuan, semua itu menjadi fluid. Tadi dalam perbincangan saya dengan Profesor Saskia, ada seorang teman saya yang ada di Trinidad Tobago, Sasti Maharaj, juga mengatakan gimana sih masalah transculture sekarang gitu loh ya. Nah ini yang juga menarik yang dikatakan oleh Saskia, itu sebetulnya sesuatu yang fluid ternyata Mbak Nur. Nggak bisa lagi kita mengatakan go against something which is yang something yang kita against itu sebetulnya embedded to each other gitu ya kan, nggak bisa dia menjadi binary apalagi opposition gitu kan.
Ya. Gimana nih Mbak Nur Syahbani ini? Saya hanya pengen leye-leye, relax-relax, Keukenhof menikmati keindahan alam yang warna-warni, beraneka ragam jenis-jenis bunga, tulip. Ternyata ini juga ada suatu knowledge yang kita dapatkan, Mbak Nur, yang nggak bisa kita dapatkan di ruang kelas, yang dijelaskan oleh Saskia sangat indah sekali, seperti indahnya bunga-bunga yang ada di sini. Gimana menurut Mbak Nur? Ya, sama tadi yang sudah disinggung sedikit bahwa di masyarakat pun kita harus menerima keberagaman, baik itu keberagaman gender, seksualitas, agama, suku, apa saja. Dan itu seperti bunga-bunga di sini semuanya indah, ya. Bedanya mungkin kalau bunga bisa dengan rekayasa genetik, tapi manusia tidak dengan rekayasa genetik, tapi itu bisa dengan teknologi juga, misalnya menjadi transgender, ya. Dan karena itu juga nggak bisa lagi mengatakan ini bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia, dengan adat istiadat Indonesia dan lain. Karena adat istiadat, culture, itu tidak statis. Dia itu berkembang dinamis sesuai dengan pengaruh dari berbagai faktor, apalagi di zaman informasi teknologi seperti sekarang ini, nggak bisa mengatakan harus berpegang ini, harus berpegang itu. Yang penting yang harus dipegang itu sebetulnya standar moral yang tertinggi tentang benar yang salah, supaya tidak ada korupsi, tidak ada Violence, penegakan kekerasan yang paling hukum, kekerasan dan lain sebagainya. Tidak ada pemaksaan gitu ya. Jadi sebagaimana tadi bahwa ini semua adalah sesuatu yang natural, jadi bukan natural yang alami terjadi, bagaimana tidak ada lagi pemisahan yang rigid antara nature and culture. Jadi yang kita anti hanya anti korupsi, anti kekerasan gitu ya. Tapi kalau plurality adalah nilai-nilai yang harusnya kita terima, sebagaimana tadi Mbak Nur katakan indah sekali. Bunga tulip di Keukenhof. Ya, di Keukenhof kali ini tidak hanya tulip, ya, ada hortensia juga warna-warni, ada amaryllis juga warna-warni, dan rhododendron, fuchsia, aster. Dan ini bagian mawar. Mungkin ini juga bagian dari proses rekayasa atau pengawinan antara satu jenis bunga dengan jenis bunga yang lain, dan tercipta juga bunga-bunga yang lain lagi gitu loh ya. Jadi aster nggak hanya seperti aster yang ada aslinya, jenis besar, ukurannya, warnanya juga jadi berbagai rupa. Jadi sahabat Adriana, jangan kita take it for granted. Kita harus betul-betul mempertanyakan semua hal gitu Mbak Nur ya. Karena dengan kita mempertanyakan semua hal, tidak ada yang rigid, semua fluid kalau bahasanya Saskia. Fluid itu artinya cair ya, karena semua cair, sehingga kalau kita ingin memahami plurality, jadi kita betul-betul harus melihat itu sebagai keindahan beraneka ragam bunga yang ada di Keukenhof. Jadi ikuti terus perjalanan kita, karena sahabat Adriana, kita semua beruntung seperti yang saya katakan tadi. Setiap yang kita lihat, yang kita pegang ternyata bisa diteoritisir oleh Profesor Saskia Wiringga, dan saya belajar dengan beliau itu adalah 1 tahun, dan itu tidak habis. Pelajarannya tidak habis, artinya manusia berkembang, manusia belajar sepanjang masa. Dari 22 tahun yang lalu sampai sekarang, saya masih tetap juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu, pandangan-pandangan, dan juga teori-teori yang baru dari beliau. Jadi terima kasih Profesor Saskia.
Tapi sayangnya beliau mengatakan kameranya jangan diarahkan ke beliau karena dia takut nanti semua pada datang baris-baris di depan rumahnya untuk belajar. Ikutin terus perjalanan kita dalam channel Adriana Views. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang di atas kereta menuju ke Central Station karena kita akan berangkat ke Lucerne, Switzerland. Dari Den Haag naik kereta ke Utrecht itu sekitar ya 20-an menit. Nanti dari Utrecht juga naik kereta ke Basel di Switzerland. Dari Basel sambung lagi ke Lucerne. Ini adalah keretanya. Di situ teman kita. Halo Mbak Sita. We are ready to go to Lucerne, Mbak Sita? Yes. Okay. The journey is moving forward. Saya dengan Mbak Sita Adi Purnami lebih memilih naik kereta. Kalau nggak terlalu lama sih kita naik kereta aja karena sangat nyaman ya, sangat nyaman. Kita mengangkat koper satu di kereta, nanti biasanya stasiun kereta itu di tengah kota, jadi enak kita untuk bisa langsung ke kota. Tapi kalau kita naik pesawat itu biasanya airport itu kan agak di luar kota, jadi kita harus keluar biaya lagi untuk ke airport, dan biasanya kita harus datang 2 jam dari sebelum penerbangan, jadi waktu pun kita akan hilang banyak. Saya pertama dari Belanda akan ke Swiss, dan dari Swiss nanti akan ke Roma di Italia, dari Roma baru ke Paris. Nah, jadi saya dari Belanda ke Swiss naik kereta, dari Swiss ke Italia, ke Roma itu juga naik kereta, karena kira-kira 6 jam in total ya perjalanannya. Jadi sahabat Adriana, ikuti terus perjalanan kami ini karena ini perjalanan yang cukup menyenangkan, di mana saya dan sahabat saya Mbak Sita Adi Purnami harus mengatur sendiri perjalanan ini, dan kita happy aja, kita enjoy karena nggak ada tekanan, no pressure, jadi kita betul-betul bisa menikmati perjalanan ini. Jangan lupa sahabat Adriana, ikuti terus perjalanan saya dalam Adriana Travels. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Adriana Views supaya sahabat Adriana bisa mengikuti perjalanan kita ini ya. Bye!